Dalam Islam, nama malaikat pencabut nyawa adalah malaikat Israel. Sebagai umat Islam, kita perlu mengimani salah satu rukun iman, yaitu iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat merupakan utusan Allah yang diberi tugas tertentu. Sejatinya, jumlah malaikat Allah ada banyak, namun hanya 10 malaikat saja yang wajib kita ketahui dan imani. Salah satunya yaitu malaikat Israel. Ketika malaikat Israel alaihissalam yang dikenal sebagai malaikat maut melangkah maju untuk menunaikan tugasnya yang suci, kita menyaksikan sebuah fenomena yang menakjubkan dalam agama kita. Israel adalah salah satu dari 4 malaikat utama bersama dengan Jibril, Mikail, dan Israfil yang memegang peran penting dalam kehidupan manusia sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Israel diciptakan oleh Allah dengan kebesaran yang tak terbandingkan, serupa dengan kebesaran malaikat Mikail. Setiap aspek dari keberadaannya, dari wajahnya yang luar biasa hingga kekuatannya yang mengagumkan, semuanya adalah manifestasi dari kebijaksanaan ilahi. Dikatakan bahwa Israel memiliki 4 wajah yang masing-masing memiliki peran penting dalam mengambil nyawa makhluk Allah. Dengan wajah di muka, Israel mencabut nyawa para nabi, menuntun mereka ke perjumpaan dengan Sang Pencipta dengan kelembutan dan kemuliaan. Wajah di kepala adalah untuk menarik nyawa orang-orang mukmin, membawa mereka kepada janji-janji surga yang abadi. Namun, untuk mereka yang menolak kebenaran, wajah di punggung menyimpan takdir mereka, menghadapkan mereka pada konsekuensi dari pilihan mereka yang sesat. Namun kebesaran malaikat Israel tidak berhenti di situ. Dari wajah telapak kakinya, dia mengambil nyawa seluruh jin, memperlihatkan kekuasaannya yang melampaui batas-batas dunia manusia. Setiap bulu di tubuhnya mempunyai ribuan wajah, mata, dan mulut. Masing-masing mampu berkomunikasi dalam berbagai bahasa yang dikenal di alam semesta. Tidak hanya itu, Israel juga dilengkapi dengan 4.000 sayap yang memenuhi langit dan 70.000 kaki yang menjelajahi dimensi spiritual. Salah satu kakinya menginjak langit ke-7, tempat yang suci di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kakinya yang lain berdiri teguh di jembatan antara surga dan neraka, menjadi saksi bagi pertimbangan terakhir setiap jiwa yang melintas. Dalam keagungan ciptaannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan al-maut, kematian itu sendiri. Dengan segala kebesaran dan kekuasaannya, bahkan jika seluruh air di lautan dan sungai di dunia disiramkan di atas kepalanya, tidak akan setitik pun air yang jatuh melimpah. Begitulah kekuatan dan kemahakuasaan Allah dalam menciptakan sesuatu yang begitu misterius dan maha besar. Ketika al-maut telah diciptakan, Allah menyampaikannya kepada malaikat Israel, malaikat yang dipercayakan untuk menjalankan tugas suci ini. Malaikat Israel dengan penuh rasa hormat dan kepatuhan bertanya kepada Tuhannya, "Wahai Tuhanku, apakah al-maut itu?" Mendengar pertanyaan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil kesempatan untuk mengungkap rahasia yang tersembunyi di balik misteri kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan seluruh malaikat untuk menyaksikan proses penciptaan al-maut. Setelah para malaikat menyaksikan dengan penuh kekaguman, mereka pun tersungkur dalam keadaan pingsan yang mendalam selama 1000 tahun. Dalam keadaan tersebut, mereka merenungi kebesaran penciptaan Allah dan betapa luar biasanya segala yang telah diciptakannya. Setelah 1000 tahun berlalu dan para malaikat sadar kembali, mereka bertanya kepada Tuhan mereka dengan rasa ingin tahu yang mendalam. "Ya Tuhan kami,
apakah ada makhluk yang lebih besar dari Al-Maut ini? Dan dengan kelembutannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, Akulah yang menciptakannya, dan akulah yang lebih agung daripadanya. Setelah menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat Israil alaihissalam bersiap untuk mengambil Al-Maut, manifestasi dari kekuasaan ilahi yang luar biasa. Namun, meskipun telah diberikan kehormatan untuk menjalankan tugas tersebut, Israil merasa khawatir bagaimana dia bisa mengambil sesuatu yang lebih agung daripada dirinya sendiri. Al-Maut dengan segala kekuatannya yang tak tertandingkan adalah makhluk yang menakjubkan, memegang peran penting dalam perjalanan kehidupan manusia. Melihat keraguan Israil, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya kekuatan yang luar biasa. Dengan kekuatan itu, Al-Maut menetap dengan kokoh di tangannya, siap untuk menjalankan tugasnya yang suci. Namun, sebelum memulai tugasnya, Al-Maut memohon izin kepada Allah untuk berseru di langit sekali saja. Dengan izinnya, Al-Maut berseru dengan suara yang amat keras, menyampaikan esensi dan tujuannya kepada seluruh alam semesta. Ya Tuhanku, aku ini adalah Al-Maut. Tugasku adalah sebagai pemisah di antara orang yang saling mencintai. Aku adalah Al-Maut yang memisahkan antara anak dan ibunya, saudara pria dan wanita. Aku adalah Al-Maut yang meruntuhkan bangunan rumah dan gedung-gedung. Aku adalah Al-Maut yang meramaikan kuburan. Tugasku adalah mencari dan mendatangi kalian semua. Walaupun kalian berada dalam perlindungan yang kuat, tiada satupun makhluk yang tidak merasakan kepedihan yang kubawa. Dengan seruan yang kuat itu, Al-Maut mengumumkan keberadaannya kepada seluruh alam semesta, menegaskan bahwa kehadirannya tidak bisa dihindari oleh siapapun. Dia adalah penjaga batas antara dunia ini dan akhirat, menjalankan tugasnya dengan penuh keadilan dan ketegasan. Malaikat Israil alaihissalam dipercayai dan diberi kemampuan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah malaikat yang memiliki cakupan yang sangat luas. Baginya, barat dan timur dapat dijangkaunya dengan mudah, sebagaimana seseorang yang duduk menghadap meja makan yang dipenuhi dengan berbagai hidangan yang siap disantap. Ketika Israil menjalankan tugas suci mencabut nyawa makhluk di dunia, dia turun ke dunia bersama dengan dua kumpulan malaikat yang tak terhitung jumlahnya. Kumpulan pertama adalah malaikat rahmat yang membawa kelembutan dan kasih sayang dari Allah kepada mereka yang menghadapi saat-saat terakhir hidup mereka. Mereka memberikan kenyamanan dan ketenangan kepada jiwa yang akan meninggalkan dunia ini, mengantar mereka dengan lembut ke pelukan keabadian. Sementara itu, kumpulan kedua adalah malaikat azab yang membawa keadilan dan konsekuensi atas perbuatan manusia di dunia. Bagi mereka yang berpaling dari kebenaran dan melakukan dosa, mereka akan menemui ketegasan dan hukuman yang sesuai dengan perbuatan mereka. Namun, untuk mengetahui di mana seseorang akan menemui ajalnya, malaikat Israil bekerja sama dengan malaikat Arham, malaikat yang diberi tugas khusus oleh Allah untuk mencatat dan mengatur masa hidup setiap individu. Mereka bekerja sebagai pasangan yang serasi, menjalankan tugas mereka dengan penuh kepatuhan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua malaikat ini bekerja dalam keselarasan sempurna, menjamin bahwa takdir setiap manusia dipenuhi dengan keadilan dan kebijaksanaan ilahi. Dengan kehadiran mereka, tiada satupun dari kita yang bisa menghindari takdir yang telah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW bersabda
bahwa malaikat maut memperhatikan wajah manusia di muka bumi ini sebanyak 70 kali dalam sehari. Ketika ia datang dan melihat wajah seseorang, jika ia mendapati orang-orang tersebut sedang bergelak tertawa, maka berkatalah malaikat Israil, "Alangkah herannya, aku melihat orang ini, padahal aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawanya kapan saja, tetapi dia masih terlihat bodoh dan berlagak ketawa." Seorang sahabat yang hadir bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling cerdas di antara manusia?" Rasulullah SAW menjawab dengan bijaksana, "Orang yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat akan kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri menghadapi kematian tersebut." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah ini, kita mendapati ajaran yang mendalam tentang kebijaksanaan dan persiapan manusia menghadapi kematian. Kematian adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan, dan kebijaksanaan sejati adalah ketika seseorang memahami hakikat ini dan mempersiapkan dirinya dengan baik untuk menghadapinya. Ketika kita menyadari bahwa malaikat maut selalu mengawasi kita, bahkan dalam momen-momen kebahagiaan sekalipun, kita diingatkan akan pentingnya menjalani kehidupan dengan kesadaran akan akhirat. Orang yang paling cerdas adalah mereka yang tidak lupa akan kematian, yang selalu mengingat bahwa hidup ini sementara, dan bahwa kita harus siap menghadapinya kapanpun ajal tiba. Dalam kitab Tazkirah karya Imam Qurtubi, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah bertanya kepada malaikat maut, "Apakah kamu pernah menangis ketika mencabut nyawa anak cucu Adam?" Malaikat maut pun menjawab dengan tegas, "Aku pernah tertawa, pernah juga menangis, dan pernah juga terkejut." Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya lagi, ingin memahami perasaan yang melingkupi tugas malaikat ini. "Apa yang membuatmu tertawa?" Malaikat maut dengan rendah hati menjawab, "Ketika aku bersiap-siap untuk mencabut nyawa seseorang, aku melihatnya berkata kepada pembuat sepatu, 'Buatlah sepatu sebaik mungkin supaya bisa dipakai selama setahun.' Aku tertawa karena belum sempat orang tersebut memakai sepatunya, aku sudah mencabut nyawanya." Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha bijaksana terus bertanya kepada malaikat maut, ingin memahami lebih dalam tentang perasaan dan pengalaman yang dialami oleh malaikat yang mengeksekusi takdirnya. "Apa yang membuatmu menangis?" tanyanya dengan penuh kelembutan. Malaikat maut dengan suara yang rendah menjawab, "Aku menangis ketika hendak mencabut nyawa seorang wanita hamil di tengah padang gurun yang tandus. Sementara ia hendak melahirkan, aku menunggunya dengan sabar sampai bayinya lahir di gurun itu. Lantas aku mencabut nyawa wanita itu sambil menangis karena mendengar tangisan bayinya. Kedua mereka terisolasi di tengah padang pasir yang sunyi tanpa seorang pun yang mengetahui keadaan mereka." Tanya Allah Subhanahu wa Ta'ala terus mengalir, "Lalu apa yang membuatmu terkejut?" Malaikat maut menjawab dengan takjub, "Aku terkejut ketika hendak mencabut nyawa salah seorang ulama. Ya Allah, aku melihat cahaya terang benderang keluar dari kamarnya setiap kali aku mendekat. Cahaya itu semakin menyilaukanku, seolah-olah ingin mengusirku dari tempat itu. Namun aku tetap melaksanakan tugasku dan mencabut nyawanya disertai dengan cahaya tersebut." Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan dengan bijaksana, "Apakah engkau tahu siapa ulama itu?" Malaikat maut dengan nada rendah hati menjawab, "Aku tidak tahu ya Allah." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan, "Sesungguhnya ulama itu adalah bayi dari ibu yang nyawanya kau cabut di gurun pasir gersang itu. Akulah yang menjaganya dan tidak membiarkannya meninggal."
Dalam satu riwayat yang memikat, diuraikan bagaimana akhir dari segala sesuatu akan terjadi. Setelah hari kiamat, ketika seluruh makhluk hidup sudah dicabut nyawanya, hanya tersisa malaikat Israil alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menyuruhnya untuk mencabut nyawanya sendiri, menjadikan malaikat Israil sebagai penutup dari semua takdir yang telah dijalankan. Pergilah malaikat Israil ke suatu tempat antara surga dan neraka, sebuah tempat yang menandakan kesudahan dari segala perjalanan makhluk. Di sana, dia melaksanakan perintah Allah dengan penuh kepatuhan dan keteguhan hati. Namun pada saat dia mencabut rohnya sendiri, terjadi suatu kejadian yang luar biasa. Seketika itu juga, malaikat Israil menjerit dengan sangat dahsyat. Suatu jeritan yang begitu kuat dan menggetarkan hati, bahkan jika makhluk yang mendengar jeritan itu, maka ia akan binasa seketika karena kekuatan dan ketakutan yang terkandung di dalamnya. Pada saat itu, dalam putusasaan dan kesedihan yang mendalam, malaikat Israil berkata, "Kalaulah aku tahu bagaimana sakitnya saat roh dicabut, maka aku sudah barang tentu akan mencabut roh orang-orang mukmin dengan cara yang paling lembut sekali." Dalam momen itu, malaikat Israil menyadari pentingnya kesetiaan dan kelembutan dalam menjalankan tugas suci, mencabut nyawa. Namun pada akhirnya, bahkan malaikat pun tunduk pada takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Setelah tugasnya selesai, malaikat pencabut nyawa pun mati, dan hanya tinggal Allah yang maha kekal dan maha berkuasa atas segala sesuatu. Selain kisah yang telah kita bahas sebelumnya, ada juga sebuah kisah menarik yang melibatkan malaikat Israil ketika mencabut nyawa seseorang yang kaya. Harta milik orang kaya itu seakan berbicara pada manusia, mengajarkan pelajaran berharga tentang kedermawanan dan sikap rendah hati. Mari kita telusuri kisahnya dengan lebih rinci. Kisah ini diceritakan oleh ulama besar Imam Ibnu Jauzi dalam karyanya yang terkenal, Uyun Al-Hikayat. Suatu ketika, malaikat pencabut nyawa datang ke rumah seorang yang kaya dengan menyamar sebagai orang miskin. Malaikat yang menyamar itu mengetuk pintu rumah orang kaya dan meminta agar pemilik rumah dipanggil. Para pelayan di rumah itu justru menertawakan dan membentak malaikat yang menyamar tersebut. Mereka mengira bahwa orang itu hanya seorang pengemis yang tidak pantas untuk bertemu dengan tuan mereka. "Siapa kamu? Seorang miskin tidak layak masuk ke sini untuk bertemu dengan tuan kami," hardik pelayan dengan kasar. Malaikat itu diam dan hanya mengetuk pintu kembali sambil mengatakan, "Sampaikan saja kepada tuanmu, aku adalah malaikat pencabut nyawa." Dari kejauhan, si orang kaya mendengar perkataan malaikat yang menyamar itu. Hatinya terguncang dan dia merasa bersalah. Dia lemas dan kepala tertunduk karena kesadaran akan kesalahannya. Lantas, dia mendatangi pelayannya dengan suara yang lembut, meminta mereka untuk mengganti sikap mereka yang kasar tadi. Dia meminta mereka untuk merendahkan diri dan memberikan pelayanan dengan penuh kerendahan hati. Orang kaya itu menyadari bahwa umurnya sudah tidak lama lagi di dunia ini. Dengan pemikiran ini, ia merasa penting untuk menyampaikan wasiat kepada keluarganya sebelum saat terakhirnya tiba. Malaikat pencabut nyawa datang menemui orang kaya tersebut, yang segera memanggil seluruh keluarganya untuk berkumpul. Keluarga orang kaya datang dengan cepat. Namun, mereka tidak percaya bahwa orang yang terlihat miskin dan kotor itu merupakan malaikat yang mengabdi kepada Allah. Dengan serius, malaikat itu berkata, "Segeralah berwasiat, aku akan segera mencabut nyawamu sebelum kau sempat keluar rumah." Ucapan malaikat itu mengejutkan orang kaya dan keluarganya. Tak lama kemudian, orang kaya itu meninggal dunia. Para keluarga yang hadir menjadi histeris dan menangis, merasa kehilangan yang mendalam atas kepergian orang yang dicintai.
Beberapa di antara mereka bahkan menawarkan harta kepada si miskin yang ternyata adalah malaikat pencabut nyawa. Namun, mereka dengan cepat menyadari bahwa harta tidak bisa menyelamatkan orang yang telah tiada. Dengan penuh penyesalan, para keluarga itu lantas mengeluarkan semua harta si kaya, mengeluarkan segala isi berupa emas dan permata. Namun, mereka dengan getir menyadari bahwa kekayaan materi tidak membawa manfaat yang nyata dalam menghadapi kematian dan kepergian orang yang dicintai. Kalian, harta-harta tidak berguna bagi kami. Harta hanya membuat kami melupakan Allah. Kalian tidak bisa menolong kami, ujar mereka dengan nada tegas. Tiba-tiba, emas dan permata yang mereka keluarkan berubah bentuk. Emas dan permata itu berdiri di depan mereka. "Duhai orang kaya," suara yang terdengar tegas dan tajam. "Salah jika kalian mencaci maki kami. Aku sudah membuat derajat kalian tinggi. Kami telah memberikan kalian kedudukan yang sama dengan raja-raja dan tuan-tuan. Lihatlah, ketika keluarga kalian meminang seseorang yang kalian kehendaki, bukankah langsung setuju dengan harta kalian? Lalu bagaimana dengan nasib orang soleh yang juga ingin melamar seseorang yang kalian pilih? Mereka gagal karena harta kalian menghalanginya, dan masih banyak lagi. Wahai orang kaya, bukankah kau menggunakan kami untuk membiayai orang-orang kejam? Dan kami tidak bisa menolak. Wahai orang kaya, jika kau memilih kami untuk berbuat baik, kamu akan mendapatkan kebaikan. Namun untuk kejahatan, dia akan mendapatkan celaka. Tegas suara itu. Teranglah bahwa harta si kaya memang memiliki pengaruh besar. Begitulah sahabat, kisah tentang harta yang bisa berbicara. Namun pada akhirnya, malaikat pencabut nyawa pun datang dan ternyata harta tidak bisa melindungi si kaya, seberapa kaya pun orang tersebut. Cara malaikat maut mencabut nyawa disebutkan dalam kitab As-Suluki dari Muqatil bin Sulaiman. Sesungguhnya, malaikat maut itu mempunyai ranjang yang terletak di langit yang ketujuh. Ada yang mengatakan di langit yang keempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat maut dari nur atau cahaya. Ia mempunyai 70.000 kaki dan mempunyai 400 sayap, yang seluruh jasadnya dipenuhi dengan beberapa mata dan lisan. Tidak satu pun anak keturunan Adam dan beberapa burung, termasuk setiap yang mempunyai nyawa, kecuali baginya. Terdapat di tubuh malaikat itu. Ia memiliki wajah, mata, tangan, dan telinga yang jumlahnya menurut bilangan seluruh manusia. Maka ia mencabut ruh dengan tangan itu, dan ia melihat dengan wajahnya yang bisa tepat pada muka manusia. Demikianlah cara ia mencabut nyawa para makhluk dalam setiap tempat. Ketika seseorang telah meninggal dunia, maka hilanglah dari jasadnya gambar orang itu. Menurut satu riwayat bahwa malaikat itu memiliki 4 wajah, 1 wajah di depannya, yang kedua ada di atas kepalanya, yang ketiga di atas punggungnya, dan keempat di bawah kedua telapak kakinya. Ketika ia mencabut ruh para nabi dan para malaikat, maka dari wajah yang ada di kepalanya. Ketika ia mencabut nyawa orang-orang mukmin, dari wajah yang ada di hadapannya. Ketika ia mencabut nyawa orang-orang kafir, dari wajah yang ada di punggungnya. Dan ketika ia mencabut nyawa para jin, dari wajah yang ada di kedua telapak kakinya. Salah satu dari kedua kakinya berada di atas titian jahanam, yang lain berat di atas ranjang surga. Menurut satu riwayat, jasad malaikat maut itu sangat besar. Jika seluruh air lautan itu dituangkan di atas kepalanya, maka air pun tidak setetes pun yang akan jatuh di bumi.
Dalam satu riwayat lagi disebutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dunia seluruhnya dalam lambung malaikat maut yang seperti meja yang telah diletakkan di hadapannya seseorang untuk memakan dari apa yang ada di hadapannya menurut apa yang ia kehendaki. Maka demikian itulah malaikat maut menghadapi seluruh makhluk. Ia dalam membolak-balikan dunia sebagaimana anak Adam membolak-balikan uang dirham. Dan ada yang mengatakan bahwa malaikat maut tidak turun kecuali kepada para nabi dan rasul. Ia mempunyai khalifah untuk mencabut nyawa binatang buas dan beberapa binatang lain. Ada yang mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala apabila merusak makhluknya dari jenis manusia atau lainnya, maka Allah merusak mata-mata itu yang terdapat di jasad malaikat maut seluruhnya, hingga tinggal 8 dari beberapa makhluk. Demikian mereka yang 8 itu, Israel, Mikail, Jibril, Israel, dan 4 malaikat yang membawa Arasy. Cara malaikat maut mengetahui ajal. Adapun untuk mengetahui akhir beberapa ajal, maka malaikat maut ini selalu mendapatkan naskah kematian atau kesaktian seorang hamba secara tiba-tiba. Ketika itu, malaikat maut berkata, "Wahai Tuhanku, kapan aku mencabut nyawa hamba itu, dan atas keadaan dan tingkah bagaimana aku menghilangkan ruhnya?" Maka Allah Ta'ala berfirman, "Hai malaikat maut, ini adalah termasuk ilmu gaibku yang tidak akan bisa dilihat oleh seorang selainku. Tetapi aku memberitahukan kepadamu tentang waktunya, dan aku akan memberikan kepadamu beberapa alamat, yang mana kamu akan melaksanakan perintah atas alamat itu. Manusia akan datang kepadamu seraya berkata, 'Telah sempurna umur si fulan.' Dan malaikat yang diserahi menjadi rizki dan amal perbuatannya berkata, 'Telah sempurna rizki dan amal si fulan.' Dan jika orang itu termasuk orang yang bahagia, maka tampak jelas pada namanya yang ditulis dalam bukunya yang ada di hadapan malaikat maut dengan tulisan dari nur cahaya yang putih terletak di kiri kanan namanya. Jika orang itu termasuk orang yang tercela, maka tampak jelas di dalam tulisan namanya terdapat tulisan yang hitam. Kemudian masih belum sempurna bagi malaikat maut mengetahui hal yang sedemikian itu, sehingga ia kejatuhan daun dari pohon yang ada di bawah Arasy, di mana telah tertulis dalam daun itu nama orang yang waktu itu harus dicabut nyawanya. Diriwayatkan dari Ka'ab al-Ahbar, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan pohon di bawah Arasy, dan di atas pohon itu terdapat banyak daun yang jumlahnya menurut bilangan seluruh makhluk. Dan ketika telah sampai ajal seorang hamba dan umurnya sehingga sisa 40 hari, maka daun itu jatuh di atas tempat Israil alaihissalam. Dengan itu dia mengetahui bahwa dia diperintahkan mencabut nyawa hamba tersebut. Setelah itu, para malaikat menanamkan orang itu mayit di dalam langit, padahal orang tersebut masih hidup di permukaan bumi selama 40 hari lagi. Dan ada yang mengatakan, sesungguhnya malaikat Mikail alaihissalam turun kepada malaikat maut dengan membawa buku dari Allah Ta'ala yang terdapat tulisan di dalam buku itu nama orang yang diperintahkan untuk dicabut nyawanya, dan tempat malaikat maut mencabut nyawanya, serta sebab-sebabnya hingga nyawanya dicabut oleh malaikat maut. Cara malaikat maut mengetahui baik buruk orang yang hendak dicabut nyawanya. Imam Abu Laits radhiyallahu an menyebutkan, telah turun 2 tetes dari bawah Arasy. Di atas nama yang mempunyai tetes itu, salah satu dari 2 tetes itu berwarna hijau dan yang lain putih. Maka ketika yang jatuh itu tetesan hijau di atas nama yang dijatuhi, bisa diketahui
bahwa nama orang yang kejatuhan tetesan hijau itu termasuk orang celaka. Dan ketika yang jatuh itu tetesan putih di atas nama yang dijatuhi, maka bisa diketahui bahwa nama orang yang kejatuhan tetesan putih itu termasuk orang yang beruntung atau bahagia. Tempat kematian hamba. Adapun untuk mengetahui tempat matinya seorang hamba, maka dikatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan malaikat yang diserahi mengurus setiap bayi yang dilahirkan. Malaikat itu dinamakan dengan malaikat arham. Ketika Allah menciptakan anak, maka Allah memerintahkan kepada malaikat arham untuk masuk pada sperma di dalam rahim ibunya dengan membawa tanah dari bumi, di mana ia akan mati di dalam bumi daerah itu. Maka hamba itu berputar atau berjalan di permukaan bumi, di mana saja dia berjalan berkeliling di permukaan bumi. Kemudian ia akan kembali dari tanah tempat itu sehingga ia mati di tempat itu. Dan hal ini menunjukkan pada firman Allah Ta'ala, katakanlah, sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar ke tempat mereka terbunuh. Quran Surat Ali Imran ayat 154. Pada suatu hari, malaikat maut menjemput Nabi Sulaiman alaihissalam, yang kebetulan di ruangan beliau ada tamu seorang pemuda. Malaikat maut senantiasa memandang pemuda tersebut. Pemuda tersebut gemetar karena ketakutan. Ketika malaikat maut yang menjelma sebagai manusia itu pergi, si pemuda itu bertanya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, "Siapakah gerangan tamu yang baru keluar tadi?" Nabi Sulaiman alaihissalam menjawab, "Dia itu adalah malaikat maut." Pemuda itu semakin ketakutan. Kemudian dia berkata, "Hai Nabi Allah, sesungguhnya saya memohon kepada Tuhan agar Tuhan berkenan memerintahkan angin untuk membawa saya ke Cina atau India." Nabi Sulaiman alaihissalam lalu memerintahkan angin dan segera membawanya ke Cina. Sesudah itu, malaikat maut kembali ke Nabi Sulaiman alaihissalam dan beliau bertanya kepadanya tentang sikapnya yang memandang terus-menerus pemuda itu tadi. Malaikat maut menjawab, "Sesungguhnya aku diperintahkan mencabut nyawa pemuda itu hari ini di Cina, tetapi ia masih berada di sini dan saya heran." Nabi Sulaiman alaihissalam lalu menceritakan kisah pemuda itu yang meminta dikirim ke Cina melalui angin, dan aku segera memerintahkan angin untuk segera membawanya ke Cina. Malaikat maut itu berkata kepada Nabi Sulaiman, "Aku telah mencabut nyawa pemuda itu pada saat itu pula setibanya di Cina." Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa malaikat maut itu memiliki pembantu-pembantu yang membantunya dalam melaksanakan tugas mencabut nyawa makhluk. Tersebut dalam sebagian riwayat bahwa ada seseorang yang selalu berdoa dengan doa, "Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan ampunilah malaikat penjaga matahari." Malaikat penjaga matahari itu lalu meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengunjungi orang tersebut. Ketika malaikat penjaga matahari itu turun kepada orang tersebut, terus berkata kepadanya, "Engkau selalu mendoakan aku, dan sekarang apa keperluanmu?" Orang itu menjawab, "Saya ingin engkau membawa aku ke tempatmu saja, dan saya ingin engkau menanyakan kepada malaikat maut tentang ajal saya." Malaikat penjaga matahari itu lalu membawanya dan menempatkannya di matahari. Kemudian dia pergi menjumpai malaikat maut lalu berkata, "Sesungguhnya ada seorang manusia yang setiap usai sholat selalu mendoakan aku, dan dia meminta kepadaku agar aku bertanya kepadamu kapan ajalnya datang, agar dia bisa bersiap-siap." Malaikat maut lalu membuka buku catatannya. Malaikat maut berkata, "Sesungguhnya temanmu itu sungguh sangat luar biasa.
Dia tidak akan mati kecuali dia sedang duduk di tempatmu, dekat matahari. Malaikat penjaga matahari itu berkata, dia sekarang berada di tempatku dekat matahari. Malaikat maut berkata, dia telah meninggal di tempat utusan-utusan kami dan dia tidak mengetahui. Dalam suatu hadis dari Nabi SAW, beliau bersabda bahwa ajal seluruh binatang itu terletak di dalam zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ia meninggalkan zikir kepada Allah, maka Allah akan mencabut nyawanya. Dan tidak ada lagi bagi malaikat maut dari pencabutan nyawa itu. Telah dikatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala adalah zat yang mencabut beberapa nyawa. Hanya saja hal itu didasarkan kepada malaikat maut sebagaimana didasarkannya mati kepada orang yang membunuh dan mati yang disebabkan dari sakit. Hal ini telah menunjukkan kepada firman Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Az-Zumar ayat 42. Wallahu a'lam. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.